Pemirsa, gugus tugas Provinsi Jawa Timur kembali menerima hasil swab terhadap buruh pabrik rokok Sampurna. Hasilnya, 27 orang dinyatakan positif COVID-19 sehingga total pasien COVID dari klaster pabrik rokok ini berjumlah 63 orang dan 2 diantaranya meninggal dunia. Situasi terkait ketersediaan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Timur kembali mengumumkan hasil tes swab gelombang kedua terhadap 54 karyawan pabrik rokok Sampurna di Surabaya. 27 orang dinyatakan hasil swab terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan penambahan 27 orang positif ini, total jumlah orang yang terkonfirmasi positif melalui swab dari klaster pabrik rokok ini mencapai 63 orang. Kemudian dilakukan swab pemeriksaan PCR itu. Hasilnya 34 plus 27. Itu yang 27 itu? Kok 27 sampai 34? Ya karena periksanya 2 hari. Jadi di total dari situ mana lah ya. Oh gitu. Berarti secara keseluruhan setelah swab jumlahnya berapa itu? 34 tambah 27? Iya. 34 tambah 27. Kira, terus kayak sama matematika kan. 63 ditambah 2 ya. Iya. Sudah dimasukkan di apakah ada yang akan di swab lagi atau di tracing lagi? Nanti ulangan swab. Melihat hasil itu, tim tracing bersama tim kuratif gugus tugas COVID-19 Jawa Timur terus memperluas tracing guna melakukan pencegahan terhadap penularan COVID-19 dari klaster pabrik rokok Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Ya, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menilai ada informasi yang tidak lengkap dan kurangnya respon dalam menangani klaster pabrik rokok. Gubernur akan mengevaluasi keterlambatan penanganan klaster pabrik rokok. Saya ingin menyampaikan bahwa keterlambatan ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan proses evaluasi bersama. Jadi kita cari solusinya. Karena misalnya informasi dari tim manajemen perusahaan ini waktu itu disampaikan, kami sebenarnya sedang bersama Pak Pangdam, bersama Pak Kapolda juga waktu sore itu, kemudian disampaikan bahwa sebetulnya sudah di swab tanggal 14, ada yang di swab tanggal 17, tapi ternyata itu sampai hari ini belum keluar hasilnya. Nah, swab yang keluar hasilnya 46 orang, kemudian keluar 34, itu adalah swab dari Sutomo. Itu swab baru sebetulnya, swab yang kami lakukan di tanggal 30. Kemudian swab lagi yang kami lakukan di tanggal 1 itu untuk 42 orang, sebenarnya yang positif 29, tapi yang diumumkan oleh pusat baru 27. Nah, ini swab baru sebetulnya. Swab yang lama itu sampai sekarang belum ada hasilnya. Ini yang saya menyampaikan bahwa sebetulnya proses-proses seperti ini yang akhirnya tracingnya menjadi terlambat gitu. Kapan kita terlambat melakukan tracing? Yang bersangkutan sendiri kan sebetulnya pada posisi yang seperti OTG, seperti orang tanpa gejala. Mereka kelihatannya sehat-sehat semua. Iya. Jadi kalau mereka kelihatan sehat, tapi mereka carrier, itu kan lebih berbahaya sebetulnya. Karena tidak ada tanda-tanda katakan batuk, tidak ada tanda-tanda demam, apalagi sesak nafas, tapi mereka sebetulnya positif. Inilah pentingnya kecepatan tracing. Kita sudah lakukan itu dan kemudian alhamdulillah per tadi malam, insya Allah sudah terkoordinasi, mudah-mudahan hari ini paling telat besok itu mereka sudah bisa dilayani, dirawat di satu rumah sakit. Nah, menjadi penting kenapa saya menyampaikan dirawat di satu rumah sakit karena jumlah mereka cukup besar sehingga pihak perusahaan kalau akan melakukan monitoring itu bisa lebih fokus di satu titik. Nah, kemudian bagaimana ekstensifikasi dari mereka yang memang hari ini harus ada swab ulang bagi mereka yang terindikasi, oh ini jejaknya kan kalau di tracing, ini kemarin ini ketemu siapa, paling tidak 14 hari terakhir mereka ada di mana dan seterusnya. Nah, ini memang harus di swab juga supaya ada kepastian bagaimana proses tindakan berikutnya harus diberikan kepada para karyawan ini. Hari ini juga tim tracing akan turun ke penduduk. Jadi memang kita bersinergi saja dengan Dinas Kota Surabaya. Misalnya mereka kan ada di beberapa tempat pemondokan. Di pemondokan itu saya rasa
tempat di mana mereka pernah mondok 14 hari yang lalu, sama-sama masyarakatnya juga membutuhkan kepastian posisi dari kesehatan mereka. Jadi rapid test juga menjadi bagian penting untuk tempat di sekitar pemondokan karyawan-karyawan itu. Ya, pemirsa, dan berikut kronologi terdeteksinya penyebaran COVID-19 di pabrik rokok Sampurna di Surabaya, Jawa Timur. Ya, buruh pabrik rokok Sampurna yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes swab bertambah 27 orang, sehingga total ada 63 buruh yang positif terinfeksi. Lalu bagaimana penanganannya? Kita berbincang dengan Dr. Kohar Harisantoso, Ketua Tim Tracing Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur. Ya, selamat siang, Dr. Kohar. Bisa diinformasikan bagaimana saat ini upaya tracing yang dilakukan terhadap ratusan karyawan pabrik rokok Sampurna lainnya, dokter? Selamat siang. Jadi menindaklanjuti arahan dari Ibu Gubernur untuk melakukan koordinasi lebih intens dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota, maka kami sudah melakukan upaya ini dan kami sudah mendapatkan data sebenarnya mereka-mereka yang sudah tracing oleh teman-teman kabupaten kota dari kota Surabaya. Kemudian juga kita mendapatkan informasi tentang mana-mana yang sudah dilakukan pendekatan, upaya penyuluhan, kemudian apa-apa yang sudah dilakukan dari kota Surabaya. Namun memang kami akan melakukan lebih intens lagi. Siang ini juga kami sedang mengundang dari pihak manajemen Sampurna untuk membahas yang lebih lanjut lagi, lebih intens, upaya-upaya tracing kita supaya lebih efektif lagi. Sebagaimana diketahui bahwa memang dari pihak Surabaya sudah melakukan upaya untuk melakukan rapid swab, mungkin hasilnya memang belum muncul, sementara memang yang kemarin disampaikan adalah yang sudah dilakukan karena memang rapidnya positif, kemudian di hotel, kemudian kita sudah lakukan swab ulang dan sekarang sudah dipindahkan ke rumah sakit. Jadi ini sebentar lagi saya akan ketemu dengan pihak pimpinan manajemen dari Sampurna untuk mengkonkretkan langkah untuk tracingnya dalam format yang lebih intens lagi, mengetahui mungkin peluang-peluang atau potensi adanya penyebaran atau kontak dari kasus-kasus COVID yang kemarin sudah diidentifikasi. Baik, Pak Dokter, lalu seperti apa penanganan dan juga kondisi dari pasien ataupun karyawan yang sudah dinyatakan positif ini? Mereka tergolong OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Artinya secara klinis ya baik. Cuman memang secara laboratorium dengan swabnya tadi didapatkan data dia positif ada coronanya. Ya, untuk kesiapan fasilitas medis sendiri seperti apa, Pak Dokter? Baik dari ruang isolasi, kemudian dari fasilitas kesehatan lainnya, Pak? Ibu Gubernur juga sudah menyiapkan ruang observasi yang lebih intens. Ini sedang kita ngembangkan. Kemarin sudah ada dialog dengan Kementerian Kesehatan untuk menggunakan salah satu fasilitas dari Kementerian Kesehatan sebenarnya yang sebenarnya kosong, bisa kita gunakan, ada di Surabaya ini sedang dipersiapkan, dilakukan perbaikan, bersihan, nanti bisa digunakan untuk ruang observasi atau mengisolasi kasus-kasus COVID untuk menambah daya tampung dari rumah sakit. Terus saja yang masuk ke sini bukan yang sakit, tapi yang terindikasi memang perlu observasi atau isolasi. Baik, terima kasih Dr. Kohar atas kesempatannya. Tentunya kita harapkan tidak ada penambahan dari klaster baru ini dan penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Betul. Ya, pemirsa, 87 orang di distrik Tembagapura, Mimika, Papua positif COVID-19. 32 diantaranya karyawan PT Freeport. Informasi selengkapnya akan kami berikan saat lagi. Tetap di Kabar Siang.